Shalom aleihim Bisam Yesua Masiyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Through God Jesus Christ bless you all. Sebelum memulai tayangan ini, saya kembali mengingatkan bahwa Bapa bukan Allah. Bapa tidak pernah disembah, tetapi oleh gereja di luar sana Bapa justru ditinggikan, dimuliakan, disanjung-sanjung sebagai Allah. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah malah dihujat, dinista, cuman jadi anak, jadi putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek aja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Diutus bukan utusan, dilahirkan bukan ciptaan. Wah, ini para mu'alaf ini paling demen ini. Paling demen kalau dia membahas tema ini. Diutus bukan utusan, dilahirkan bukan ciptaan. Karena mereka pusing banget mikirin ini ya. Semua yang diutus apakah pasti utusan? Jawabannya tidak. Semua yang dilahirkan apakah pasti ciptaan? Tidak. Nomor 1, diutus dan jadi utusan. Yang diutus dan memang disebut utusan adalah malaikat, nabi, dan rasul. 1 Samuel 29 ayat 9 itu Daud diibaratkan malaikat sebagai utusan Allah. Kemudian Pengkhotbah 5 ayat 6 itu tentang nabi itu utusan. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 20 rasul itu utusan Kristus. Nomor 2, dilahirkan dan jadi ciptaan. Ini semua sudah tahu. Semua makhluk hidup, manusia, binatang, dan roh termasuk malaikat, ini semua ciptaan ya. Semua adalah ciptaan. Kolose 1 ayat 16, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Tidak dilahirkan tapi ciptaan. Apa itu ya? Misalnya tidak dilahirkan tapi ciptaan itu adalah Adam tidak dilahirkan tapi ciptaan. Kejadian 2 ayat 7. Hawa juga tidak dilahirkan tapi ciptaan. Kejadian 2 ayat 22. Malaikat dan roh-roh tidak dilahirkan tapi ciptaan. Kolose 1 ayat 16. Nomor 5, diutus tapi bukan utusan. Wah, ini bikin pusing ini. Yesus diutus Allah jadi juru selamat, Yohanes 6 ayat 29. Tapi Yesus bukan utusan, sebab Allah sendiri yang menyelamatkan. Yesaya 63 ayat 9. Jadi meskipun Yesus diutus Allah, valid Yesus bukan utusan. Wah, pusing ini, bikin pusing ini. Ya, nomor 6. Dilahirkan bukan ciptaan. Yesus dilahirkan oleh manusia, tetapi meskipun Yesus dilahirkan, tapi Yesus bukan ciptaan. Justru Yesus sang pencipta. Yesus lahir dari Roh Kudus, Lukas 1 ayat 35, tidak seperti bayi manusia yang dilahirkan pada umumnya hasil persetubuhan suami dan istri. Itu sebabnya Yesus bukan ciptaan. Yesus tidak memiliki dosa diwariskan Adam, tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5. Beda dengan manusia ciptaan, semua telah berdosa oleh dosa waris. Roma 3 ayat 9, termasuk para nabi juga ya. Nabi juga berdosa juga ya. I'm so sorry. Ini rupanya nabi juga dosa. Ya, Yesus tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Yesus telah dicobai namun ia tidak berbuat dosa. Beda dengan manusia biasa, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Kemudian Yesus justru sang pencipta. Wahyu 3 ayat 14. Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. The beginning of the creation of God, ya. Bentar ya, diketin dulu ya. The beginning of the creation of God sama sekali bukan ciptaan Allah yang permulaan. God's original first creation. Coba kita lihat sini. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. The firstborn of every creature. Sama sekali bukan ciptaan yang sulung yang paling utama. The firstborn, the greatest creation.
1 Korintus 8 ayat 6, Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. For by him were all things created, menunjukkan bahwa Yesus sang pencipta. Kolose 1 ayat 17, Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. And he is before all things and by him all things consist. Nah, sekarang conclusion, kesimpulan. Yesus telah diutus Allah tapi bukan utusan. Yesus dilahirkan oleh seorang wanita tapi bukan ciptaan. Justru sang pencipta ya segala sesuatu. Mengandalkan logika tidak akan mampu memahami itu, sebab hanya orang yang dibuka pikirannya oleh Yesus Tuhan Allah yang bisa mengerti kitab suci. Itu di dalam Lukas 24 ayat 44. Jika Anda ingin belajar supaya bisa paham di atas rata-rata mengerti Alkitab, silakan ikut sekolah tinggal kitab online Staol, hubungin WA itu ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ingin menegaskan bahwa Yesus itu diutus bukan utusan ya. Ini sulit nggak dipahami? Oh, sulit banget, terutama bagi para mu'alaf. Makanya kalau ada tayangan gini, para mu'alaf duduk manis ya, duduk manis. Yesus itu diutus tapi bukan utusan. Sebab yang datang itu Allah sendiri. Nah, Yesus diutus Allah ya. Yang datang Allah sendiri ya, tentu saja bukan utusan karena Ia sendiri yang menyelamatkan ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 9 ya. Apakah semua yang diutus itu pasti utusan? Tidak. Yesus diutus Allah, tidak utusan. Apakah semua yang dilahirkan pasti ciptaan? Tidak. Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia bukan ciptaan. Sebab dia lahir dari Roh Kudus, bukan dari laki-laki dan perempuan. Lalu dia tidak ada dosa waris di dalam dirinya dan dia tidak berbuat dosa. Beda dengan kita. Ya. Ada juga diutus jadi utusan. Nah, itu malaikat, nabi, rasul. Dilahirkan dan jadi ciptaan. Oh iya dong. Ya, semua makhluk hidup itu ya. Tidak dilahirkan tapi ciptaan. Ya, yang roh. Adam dan Hawa itu tidak dilahirkan tapi ciptaan. Dan semua makhluk-makhluk roh. Malaikat, serafim, kerub. Ya. Diutus tapi bukan utusan. Ini Yesus ya. Terus dilahirkan bukan ciptaan. Ini Yesus ya. Ya, justru Yesus itu sang pencipta segala sesuatu. Ya, ini ayat-ayatnya sudah disampaikan. Kemudian terutama yang jadi bahan pertentangan kan Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. The firstborn of every creature, sama sekali bukan ciptaan yang sulung yang paling utama ya. The firstborn, the greatest creation. Orang-orang dari mu'alaf pasti yang kedua nih pengertiannya. Oh, itu yang sulung yang paling utama, ciptaan yang sulung. Nah, pasti gitu ya. Mungkin juga di sini ya, di dalam Kolose 1 ayat 15, sudah Wahyu 3 ayat 14. Ini ayat pelintirannya saksi Yehova nih ya. Ini dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, the beginning of the creation of God. Sama sekali bukan ciptaan Allah yang permulaan, God's original first creation. Tapi saksi Yehova pasti yang kedua ya. Termasuk juga Anda para mu'alaf juga pasti nih yang kedua nih ya. Jadi clear ya. Mana tadi kesimpulan, Yesus telah diutus Allah tapi bukan utusan. Enggak bisa Pak memahami ya, saya tahu kalau Anda paham Anda udah jadi orang Kristen ya. Kemudian Yesus itu dilahirkan tapi bukan ciptaan. Yesus sang pencipta. Ini juga sulit dipahami, udah tahu. Jangankan Anda, 200.000 pendeta dan romo nggak paham ini. Yesus diutus tapi bukan utusan. Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan tapi bukan ciptaan. Jangankan Anda para mu'alaf ya, pendeta dan romo pun tidak paham seperti ini. Makanya ayo belajar ya, ikut di Staol ya, supaya Anda bisa paham Alkitab di atas rata-rata. Silakan yang mau menghubungi, ini nomornya. Oke.
Oke ya, saya rasa sudah very clear. Sebelum mengakhiri tayangan ini, kembali saya ingatkan, cek fakta. Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Sepanjang Alkitab, tertulis di Alkitab, sepanjang segala kehidupan di dunia ini tidak pernah ada Bapa itu disembah. Tidak pernah ada. Ya, ayat Alkitab tidak pernah ada. Ya, bahwa ada yang salah paham, nah itu benar ya. Bapa yang bukan Allah ini ditinggikan, dimuliakan oleh gereja-gereja di luar sana, disanjung-sanjung, dimuliakan sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya, malah dihujat, direndahkan, cuman dijadikan sebagai anak dan sebagai putra, dan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian TMBS. Haleluya. Amin.